Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan amanah kepada saya untuk memberikan sedikit berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha ya. Mudah-mudahan para siswa semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik ya dan dengan semangat tentunya ya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu bahwa nama saya Hernandi Sujono. Anda boleh panggil saya Pak Her ya. Kalau ketemu nanti di mana saja silakan kita untuk bersilaturahmi ya, untuk bersilaturahmi. Karena kebetulan saya pun sama seperti kalian semua ya, bahwa saya adalah alumni dari SMKN 13 yang dulu namanya Sekolah Analis Kimia. Saya lulusan tahun 1991. Jadi saya lulus 30 tahun yang lalu ya. Oke, jadi kita ini adalah saudara ya. Kita ini saudara, bukan dengan orang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya izin share screen dulu. Oke, ini adalah yang ingin saya sharingkan dengan para siswa semua ya. Yaitu terkait tentang kiat-kiat wirausaha sukses ya. Jadi kalau ditanya misalnya apa sih yang dimaksud dengan wirausaha sukses itu? Tentu ini menjadi relatif ya. Ada yang mengatakan kalau orang sukses itu adalah semua cita-citanya sudah tercapai. Ada yang mengatakan bahwa sukses itu adalah sudah punya mobil, ya, sudah punya rumah, gitu. Atau ada juga yang sukses itu sudah mendapatkan gelar doktor, misalnya, gitu ya. Tentu ini menjadi sangat-sangat relatif, ya. Sukses itu seperti apa? Jadi sukses itu adalah sangat-sangat relatif, ya. Jadi tergantung kita mau mendefinisikan sukses itu seperti apa. Ya. Silakan. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Her, kalau Pak Her udah sukses belum? Ya belum lah, masih jauh ya, masih jauh lah, masih banyak mimpi-mimpi saya yang belum tercapai ya. Makanya kita harus terus belajar dan belajar. Oke, kita akan coba untuk membahas terkait tentang ada 11 kiat ya yang ingin saya sharingkan kepada para siswa semuanya. Yaitu yang pertama adalah langkah pertama. Anda boleh membuat daftar impian Anda. Jadi Anda boleh nulis ya, kemudian ditulis, diketik, misalnya di komputer, saya ingin menjadi dosen misalnya, boleh ya. Anda ingin menjadi guru, boleh gitu ya. Tapi jangan lupa ya, Anda juga harus punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, karena apa? Karena enaknya menjadi pengusaha, kita bisa juga sebagai pekerja atau bisa juga sebagai karyawan. Ya. Nah, itu enaknya menjadi pengusaha. Jadi bagi yang bekerja bisa sambil usaha, bisa. Dulu saya begitu ya. Jadi saya mulai karir bekerja dulu ya, saya pernah di Jakarta begitu lulus analis bekerja di PT Coca-Cola ya di Jakarta. Kemudian pindah ke PT Kombipar, kemudian saya lanjut studi, setelah lanjut studi ya saya menjadi seorang dosen, kemudian setelah menjadi seorang dosen, maka saya masih punya mimpi yaitu menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Ya. Yang tadinya adalah pendapatan utamanya adalah dari pekerja, sekarang sudah dibalik ya. Jadi pendapatan utama adalah dari bisnis. Gitu. Jadi bekerja boleh dikatakan sampingan saja. Ya. Jadi silakan Anda tulis apa sih daftar-daftar impian Anda ya. Wah, Pak, katanya impian itu kan hayalan, betul.
semua yang belum kita raih tentu itu merupakan suatu hayalan, ya, mimpi gitu. Tapi kalau Anda tambah tindakan, kalau Anda tambah raih untuk meraih impian itu, maka Anda akan mencapai impian tersebut. Ya, itu yang pertama. Key yang pertama itu, ya. Jadi silahkan ditulis, kemudian Anda boleh nempel, ditempelkan besar ini bahwa mimpi saya, nanti yang sudah tercapai Anda checklist, yang sudah dicapai Anda checklist, gitu ya. Di perjalanan boleh nambah, boleh, ya. Kalau Anda sudah semua nih Pak, saya udah semua nih, ternyata mimpi-mimpi saya udah terpenuhi, ya ditambahin lagi, ya, mimpi yang jauh lebih besar lagi, silahkan, ya. Kemudian yang kedua adalah pelajari dasar-dasar berbisnis. Anda tidak bisa belajar bisnis itu hanya dari apa ya, pengalaman lah ya, misalnya. Nggak bisa ya. Tetap Anda harus belajar juga, ya. Belajar dari buku misalnya, ya. Ikut-ikut webinar. Saat ini banyak kok webinar-webinar terkait tentang bisnis yang gratisan, banyak banget, ya. Silakan. Ada belajar tentang marketing online, ya. Kemudian ada digital marketing, kemudian ada belajar tentang afiliasi gitu ya, belajar kolaborasi, ada Facebook Ads, kemudian ada Instagram Ads, ada Google Ads, gitu banyak banget sekarang ini yang bisa kita jadikan sebagai dasar-dasar untuk kita memulai sebuah bisnis, ya. Jadi jangan merasa bahwa kita udah tahu segalanya, belum. Ternyata pada saat kita belajar, oh ternyata saya belum bisa apa-apa, ya, ilmu kita masih sangat-sangat sedikit, ya. Jadi harus terus untuk mau belajar, itu yang kedua, ya. Nah, saya ambilkan contoh dulu nih sebelum yang ketiga, ya. Saya ambilkan contoh, misalnya kalau kita mau mendaki sebuah gunung, ya, atau mau menaklukkan sebuah hutan misalnya, tanpa kita mempelajari dulu harus saya bawa apa, sepatu yang kita pakai harus sepatu apa, kemudian temperaturnya di sana berapa, apakah ada binatang buas atau tidak, maka kita akan tersesat. Sehingga kalau kita tidak ingin tersesat di dalam bisnis, maka kita harus belajar ilmu-ilmu bisnis. Banyak ya ilmu-ilmu bisnis saat ini yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, yang ketiga adalah pelajari pengalaman para pengusaha sukses. Nah, ini kunci juga ya. Pengalaman saya dulu saat saya belum memulai bisnis ya. 15 tahun yang lalu saya baru memulai sebuah bisnis kecil, yaitu membuat atau berbisnis toko refill parfum ya. Dan saya belajar kepada orang yang sudah sukses tentu lebih dulu. Dan saya kebetulan ada kakak kelas saya waktu kuliah, beliau sudah belajar duluan, sehingga pada saat reuni saya ketemu dengan beliau. Dan saya minta untuk diajarin bagaimana cara berbisnis refill parfum. Dan alhamdulillah saat itu saya diajarkan bisnis, kemudian mulai berbisnis 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun saat itu sudah buka kurang lebih 30 sampai 40 cabang ya kurang lebih ya. Dan alhamdulillah ya, karena apa? Karena kita belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses sebelumnya ya, sehingga saya tidak tersasar gitu. Dan saya mempunyai guidance bagaimana supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian 5 tahun yang lalu saya juga buta ya di dalam bisnis properti, kemudian saya belajar kepada seorang pengusaha muda sukses, usianya masih sekitar 25 tahun, dan saya saat itu usia sekitar 45, 5 tahun yang lalu gitu. Kemudian saya banyak belajar dari beliau, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa mandiri ya, sudah bisa mandiri. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman ini saya ingin men-sharekan bahwa pada saat kita mau bisnis apapun, maka kita harus belajar kepada orang-orang yang sudah memulai bisnis ini, ya, supaya kita punya guide, ya, atau bahasa keren saat ini kita punya mentor lah ya.
silakan ya. Jadi mau bisnis kuliner saat ini misalnya bisnis kopi yang lagi menjamur ya, bisnis kuliner, bisnis apapun silakan, tapi jangan lupa kita harus belajar kepada para pengusaha sukses di bidangnya masing-masing. Itu yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Ya, ada orang yang tidak mau ambil resiko. Biasanya kalau mindsetnya karyawan atau pekerja misalnya ya tentu dia tidak mau ambil resiko. Yang penting setiap bulan mendapatkan gaji, gitu ya. Jadi setiap bulan dapatkan gaji, mau kerja bagus, mau kerja nggak bagus, tetap dapat gaji, kan gitu ya. Kalau pengusaha justru resiko itu adalah dicari. Semakin besar resiko, maka semakin besar keuntungan yang akan kita raih. Ya, jadi catat, semakin besar resiko yang kita kejar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Saya mengambil bisnis yang lain, yaitu di samping bisnis parfum, saya bergerak mencoba belajar di bisnis properti. Karena apa? Karena saya tahu bisnis properti adalah keuntungannya luar biasa. Ya, resikonya besar, gitu ya. Tapi ingat, karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, kemudian kita belajar juga ilmu-ilmu bisnis properti itu seperti apa. Alhamdulillah sampai saat ini bisa bertahan ya, walaupun situasi pandemi saat ini ya alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik ya, malah bisa membantu bisnis-bisnis saya yang lain. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah jangan takut gagal ya. Kalau di dalam berbisnis tidak ada kita rasa takut gagal. Karena apa? Karena untuk menjadi pengusaha sukses itu pasti kita akan melewati banyak kegagalan. Orang-orang yang sudah terbiasa di dalam dunia bisnis malah dicari gitu kan. Cobalah saya pingin bisnis ini nggak apa-apa gagal juga gitu kan. Coba gagal. Coba lagi yang ini gagal lagi. Coba yang ini gagal lagi. Kenapa? Karena kalau Anda sudah menemukan bisnis yang tepat, bisnis yang memang itu rezeki kita, bisnis yang memang itu menjadi passion kita, siap-siap Anda akan kebanjiran rezeki ya, kebanjiran rezeki. Jadi jangan takut gagal, ya, jangan. Karena kalau kita merasa takut gagal, kita tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha yang hebat luar biasa, nggak bisa. Ya. Justru kita harus terbiasa dengan kegagalan. Nah, ini ya, gambar ini lucu, ini gambarnya menarik ya. Kegagalan bukanlah monster menakutkan, ya. Ternyata kegagalan itu adalah teman. Jadi bagi para pengusaha, kegagalan itu adalah sudah dijadikan sebagai teman. Meski menyeramkan, tapi akan membantu Anda mencapai kesuksesan. Saat ini mungkin kita melihat enaknya orang yang sudah sukses di dalam berbisnis. Saya dulu pernah melihat, wah enak ya orang ini usahanya udah sukses gitu kan. Saya mau belajar deh, mudah-mudahan saya bisa langsung sukses. Tidak mengalami kegagalan. Gitu kan. Ternyata setelah saya ngobrol sama beliau, Pak Her nggak tahu saya sudah gagal berkali-kali. Ya. Dan ini adalah kegagalan saya nggak tahu yang keberapa puluh kali katanya. Ternyata untuk mencapai kegagalan untuk mencapai kesuksesan itu ternyata memang kita butuh gagal. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda katanya gitu ya, bolehlah dijadikan sebagai motivasi. Ya. Saya dulu saat masuk di analis kimia dulu ya, itu sudah mulai berjualan kerajinan dari Raja Polah ya, karena saya orang Tasik. Jadi saya saat pulang saya bawa kerajinan, kemudian dibawa ke sekolah. Sekolah saya jajagi, saya jualin ya ke teman-teman. Saya juga nawarin ke para karyawan-karyawan di sekolah gitu kan ya.
Bahkan ke guru-guru juga saya nawarin juga. Nggak apa-apa ya, ujung-ujungnya tidak membawa saya menjadi seorang pengrajin yang hebat gitu. Nggak apa-apa, artinya gagal gitu. Nggak apa-apa. Ya. Terus menjadi fotografer gagal juga ya. Jadi pengusaha bakso gagal juga. Jadi warung internet gagal juga. Wah, banyak kegagalan-kegagalan yang sudah saya lalui ya. Tapi alhamdulillah karena kegagalan-kegagalan itulah saya saat ini masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan walaupun situasi pandemi saat ini sedang mendera bangsa kita ya. Kita masih bersyukur. Kenapa? Kuncinya adalah kita berteman dengan kegagalan. Jadi kalau ada gagal ya biasa saja ya, tidak merasa sedih, tidak merasa galau gitu ya, biasa aja. Jadi kalau ada gagal kita berusaha untuk bangkit kembali, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, sampai kapan? Sampai mendapatkan usaha yang bisa menghasilkan sukses luar biasa. Ya, oke. Ini yang keenam adalah bersedia menerima masukan dari orang lain. Mindset para pebisnis ini walaupun tidak diminta, kita biasanya meminta, ya, meminta malah kepada orang lain, nih bagaimana nih bisnis saya supaya maju, tolong dong kasih masukan kepada saya. Berbeda kalau mindsetnya misalnya bukan mindset pengusaha atau mindset pebisnis ya, biasanya dikasih kritikan atau dikasih masukan saat rapat misalnya ya, para siswa semuanya. Pada saat Anda rapat, pada saat Anda berdebat, Anda jangan baperan ya. Jangan masuk hati gitu. Kalau ada orang yang ngasih saran, kritik itu pasti untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Apakah orang itu niatnya menjatuhkan kita? Is okay, nggak ada masalah ya. Silahkan, itu niat mereka gitu ya. Tapi kita yang menerima kritikan itu, kita yang menerima mungkin cemoohan, oke, biasa-biasa aja, santai-santai aja ya, agar kita suatu saat menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat luar biasa. Ya, itu yang ke-6. Jadi biasakan menerima masukan-masukan bahkan kritikan-kritikan dari orang lain. Oke, harus dibiasakan. Kemudian yang ke-7 adalah miliki sifat antusias. Ya, antusias itu adalah serius lah, boleh dikatakan serius lah ya. Tapi dijalani dengan senang hati. Kalau kita lihat, ini saya ambilkan contoh, ada orang yang sedang mengikuti lomba panjat pinang lah ya, anggap ini panjat pinang, gitu kan. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Maka yang akan menjadi pemenangnya adalah tentu orangnya yang antusias. Mohon maaf, mungkin di antara para siswa semua saat ini yang sedang mendengarkan video ini mungkin ada yang antusias, ada yang ngantuk, ya, ada yang biasa-biasa saja, gitu kan? Ini mah nggak ada gunanya dan sebagainya ya. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi saya yakin akan banyak yang antusias karena saya yakin anak-anak siswa SMKN 13 adalah calon-calon penerus bangsa, calon-calon pekerja-pekerja hebat, calon-calon pebisnis-pebisnis luar biasa. Ya, saya doakan semoga kalian semua dalam menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses luar biasa. Ya, di samping itu boleh Pak jadi karyawan, boleh, silakan ya. Tapi jangan lupa jadi karyawan juga harus menjadi wira usaha juga ya, sehingga nanti jadi karyawannya sebagai sampingan aja gitu ya. Oke. Itu yang ke-7 ya para siswa sekalian. Kemudian yang ke-8, jadilah seorang pekerja keras. Pak, saat ini sebetulnya pekerja keras itu sudah tidak musim, Pak. Saat ini ada yang mengatakan harus kerja cerdas. Saya sangat-sangat setuju. Ya, kerja cerdas itu juga dapat menjadi kita sukses ya. Tapi ini ada tapinya ya. Kalau kerja cerdas kemudian ditambah kerja keras, maka Anda akan menjadi seorang sukses yang hebat luar biasa.
Jadi Anda jangan ingin menjadi seorang sukses yang biasa-biasa saja, ya. Anda harus menjadi seorang sukses yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kerja cerdas harus ditambah kerja keras. Ya. Itu yang ke-8. Jadi kalau hanya cerdas saja, Anda hanya bisa menjadi sukses yang biasa-biasa saja, ya. Jadi saya sarankan, saya ingatkan kepada kita semua, ya, jangan hanya kerja cerdas, tetapi silahkan ditambah dengan kerja keras. Kemudian yang ke-9 adalah carilah teman sebanyak mungkin, ya, teman-teman semua, ya. Ini sangat-sangat bermanfaat buat kita. Anda bisa lihat nanti teman-teman kita mana yang gaulnya itu hanya dengan itu-itu saja. Temannya hanya 2, hanya 3, hanya 4, hanya 5. Itu sangat-sangat kurang. Ya. Ini para siswa yang saat ini ambil jurusan kimia, misalnya jangan hanya gaulnya dengan orang-orang kimia aja. Ya, nggak boleh, ya, nggak zamannya lagi. Anda harus berkolaborasi nanti ke depan. Kemudian para siswa yang mengambil jurusan lain, misalnya jurusan komputer, misalnya, ya, Anda nggak boleh hanya bergaulnya dengan jurusan yang sama. Ya, Anda harus bergaul dengan jurusan lain. Carilah teman sebanyak mungkin. Ini sebagai kunci yang ke-9 Anda untuk menjadi pengusaha sukses luar biasa. Nggak ada pengusaha sukses itu yang hidupnya sendirian, tidak ada. Coba lihat. Kalau para pengusaha kumpul banyak orang, ya. Tapi kalau para karyawan kumpul sedikit, ya. Beda, okay? Ini salah satu contoh bahwa kalau bisa perbanyak teman Anda, perbanyak saudara kita, perbanyak relasi kita. Jangan hanya dari SMKN 13 saja, Anda juga harus bergaul dengan teman-teman dari SMK lain, dari SMA lain, bahkan Anda bergaul juga dengan para mahasiswa misalnya, ya, yang lebih tinggi tingkatannya dari kita. Silakan Anda bergaul sebanyak-banyak mungkin, ya. Tentu cari teman yang positif, ya. Cari teman, hati-hati, banyak teman tapi yang positif. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah buang sifat menunda-nunda pekerjaan. Ini sangat penting. Wah, Pak, katanya, kalau rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, Pak. Katanya nggak usah cepat-cepat, sebawa santai saja, katanya gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nih, ya, khusus untuk yang mohon maaf, ini yang beragama Muslim, ya. Barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepat hartanya. Ini hadisnya sahih, ya, hadis Muslim. Jadi kalau Anda tidak mencepatkan pekerjaan-pekerjaan Anda, maka Anda hartanya atau rezekinya akan dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin, ya. Rezeki kita kalau bila perlu ya turunlah dengan deras kepada kita, gitu, ya. Maka janganlah menunda-nunda pekerjaan. Anda kalau menunda-nunda pekerjaan di SMKN 13 Anda akan tertinggal, ya. Karena belajarnya harus benar-benar nih, ya. Belajarnya harus benar-benar. Lulusan SMKN 13 hebat-hebat, ya. Jadi harus betul-betul belajarnya, nggak boleh. Praktikum sekarang langsung dibikin laporan. Jangan lagi nanti aja lah bikin laporannya gitu, ya. Belajarnya nanti sajalah, ujiannya masih lama, nggak boleh, ya. Mulai dari sekarang karena ini akan terbawa oleh Anda pada saat nanti Anda menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang hebat, ya. Pengusaha yang hebat tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat kalau kita menunda-nunda pekerjaan, ya pusing, ya. Banyak banget ini pekerjaan yang harus diselesaikan. Malah tidak selesai-selesai kalau kita menunda-nunda pekerjaan. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu berbagilah dengan sesama. Ini sebetulnya kunci dari semua kunci bagi pengusaha-pengusaha yang sukses, ya.
Jadi mereka, kesuksesan mereka itu ya terus berkembang usahanya, kemudian tahan terhadap pandemi. Kenapa? Karena mereka berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Biasanya usahanya semakin maju, maka berbaginya juga semakin besar. Sedekahnya semakin besar. Saya yakin semua agama akan mengajarkan ini. Kita sepakat ya, semua agama pasti mengajarkan untuk berbagi dengan sesama. Ternyata ini adalah kunci dari seluruh kunci. Ya, bahwa kita akan menjadi pengusaha yang sukses luar biasa. Oke. Nah, Pak, saya ini kan sekarang belum jadi pengusaha, gimana caranya supaya saya ingin belajar berbagi, Pak? Anda boleh berbagi ilmu, pengetahuan dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi kalau Anda misalnya bisa jagonya kimia organik misalnya. Ya Anda kasih belajar kepada teman-teman kita yang organiknya kurang. Yang di komputer misalnya saya jagonya di coding misalnya ya. Ya berbagilah kepada orang-orang yang codingnya masih lemah atau masih kurang gitu ya, berbagi. Jangan ada orang yang bertanya kepada kita padahal kita bisa, kita bilang tidak bisa. Udah. Bahaya itu, bahaya ya. Ilmu kita tidak akan pernah bertambah, rezeki kita tidak akan pernah bertambah. Ya. Jadi kalau tidak punya uang untuk berbagi ilmu yang bisa kita bagikan, ya. Wah, saya mah Pak nggak punya ilmu katanya. Ya mendoakan saja. Ya, mendoakan orang-orang misalnya yang saat ini sedang mengalami pandemi ya, sedang mengalami kesulitan, sedang sakit, kita doakan. Orang-orang yang saat ini usahanya misalnya sedang terpuruk karena adanya program PPKM misalnya ya, apalagi sekarang PPKM darurat misalnya, kita doakan semoga usahanya tetap bisa bertahan di situasi pandemi saat ini. Ya. Aduh Pak, saya suka lupa Pak kalau berdoa misalnya, saya juga masih orang susah gitu ya. Tetap mendoakan orang lain. Ya. Kalau belum sempat berdoa, senyum. Ketemu orang Anda harus senyum. Gembirakan orang lain, ya. Jangan ketemu orang, kalau orang Sunda mah jamdut gitu ya, nggak mau ngasih senyum, gitu. Senyum, ya. Walaupun kita lagi nggak punya duit, nggak apa-apa, senyum aja. Walaupun kita juga lagi sedih, senyum aja. Berbagilah dengan sesama, ya. Itu yang terakhir, karena ini adalah merupakan kunci dari segala kunci untuk menuju kesuksesan. Ya. Oke, kemudian saya ingin juga memberikan tips juga ya, yang biasa saya lakukan. Saya biasa melakukan afirmasi ya setiap hari. Tentu afirmasinya sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya mimpi Anda ada yang belum tercapai, silahkan diafirmasikan ya. Misalnya saya belum tercapai mimpi punya apa misalnya ya, atau usaha saya pinginnya mendapatkan passive income-nya sekian misalnya ya. Ditulis saja, ditulis kemudian di-print, ditempel dan kita afirmasikan setiap pagi. Jadi pada saat kita berkaca misalnya ya, nah, saya afirmasikan misalnya, saya ambilkan contoh misalnya ya untuk Anda nih. Jadi pada saat Anda berkaca gitu kan, tempel ini di kaca. Jadi pada saat kita pagi-pagi semangat, masih semangat ya, ingin pergi ke sekolah misalnya, Anda boleh ngomong begini ya, saya ingin sukses dan saya akan sukses karena saya berhak untuk sukses. Kegagalan adalah teman yang akan membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya terjatuh, saya akan berdiri lagi karena impian saya sudah menanti di depan. Terus Anda lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian Anda berangkat ke sekolah. Ya, Insya Allah dengan terus melakukan afirmasi ini, Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda, afirmasinya ya, maka Anda akan menjadi orang yang semangat, Anda akan menjadi orang yang energik, Anda akan menjadi orang yang disenangi oleh semua orang. Ya, full senyum di sekolah, tidak ada tanpa senyuman. Setiap ada Anda selalu berikan senyum kepada orang lain, siapapun orang lain itu. Ya, apakah orang itu membenci kita?
Kalau ketemu gimana? Orang itu kan membenci saya, Pak, katanya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia misalnya saya kasih senyuman dia nggak senyum, nggak apa-apa, gitu ya. Kita tetap memberikan senyuman yang terbaik buat setiap orang, memberikan motivasi kepada setiap orang yang Anda jumpai di mana saja. Ya, beri semangat kepada orang lain. Pada saat kita memberi semangat kepada orang lain, maka jiwa kita akan mengobarkan semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-cita kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, jangan merasa bahwa saya masih jadi siswa, Pak. Apakah saya bisa menjadi pengusaha? Sangat-sangat bisa. Ya, Anda mulai dari hal kecil, Anda mulai dari modal kecil, Anda bisa dari tanpa modal. Oke? Ya. Baik. Pada kesempatan ini yang terakhir adalah tentu usaha yang baik adalah usaha yang dimulai. Usaha apapun, usaha sekecil apapun Anda mulai dari sekarang. Take action. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya. Saya sangat tersanjung, saya sangat senang karena saya bisa berbagi dengan para calon-calon entrepreneur hebat luar biasa di masa yang akan datang. Saya doakan semoga para siswa semua yang hadir pada kesempatan ini bisa menjadi pengusaha-pengusaha hebat luar biasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup ya karena memang waktu yang diberikan kepada saya juga tidak banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.